Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk sesi pada malam ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami dengan begitu melimpah, kami boleh belajar dan kami juga boleh untuk bertumbuh di dalam kehidupan kami bersama dengan orang-orang yang belajar juga. Kami banyak pertanyaan, kami juga mungkin banyak mendapatkan jawaban, tetapi biarlah sekali lagi malam ini kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan dan kami boleh bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, tema pada malam ini adalah Gospel Presented and Defended, ya, Injil yang disampaikan dan dibela. Nah, ini saya tidak tahu kenapa ada error di situ, ya. Bisa di fix kayaknya. Ya, kita coba lah ya, kita coba lagi. Kalau nggak bisa ya mungkin nanti saya kasih link ke Aufi. Tapi saya nggak akan melakukan apologetika, saudara, karena waktu menyusun judul ini, gambaran di benak saya adalah bagaimana kita bisa melengkapi begitu ya dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana mungkin masih ada hal-hal yang menjadi pertanyaan kita setelah mengikuti kelas teologi awam kali ini. Nah, Bapak Ibu dan saya juga sudah belajar banyak hal. Saya juga mendapatkan banyak sekali istilah yang baru dan juga wawasan yang baru, khususnya adalah nanti bagaimana kalau ada anak begitu ya. Saya nggak tahu nanti kalau sudah punya anak, teknologi sudah berkembang lagi mungkin begitu. Tapi ada satu dasar-dasar yang diletakkan bagaimana kita itu seharusnya hidup. Nah, ini semua praktikal dan sangat baik dan kita mungkin punya banyak pertanyaan mengenai hal itu. Nah, pada hari ini Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dengan ini apa yang akan kita bahas pada malam ini ya. Kita akan membahas secara singkat relasi tubuh dan jiwa atau roh. Karena misalnya kemarin itu ada pertanyaan berkenaan dengan apakah ini itu pandangan dari ahli A, ahli B, hamba Tuhan, atau ini adalah sesuatu yang ada dasar Alkitabnya gitu ya. Ada nggak sih kaitannya dengan jiwa? Katanya orang jiwa itu lebih tinggi dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan coba melihat lagi sedikit dengan lebih kurang akademik, yaitu anxiety itu apa gitu ya secara pastoral. Dan yang ketiga, kita akan coba meredeem disiplin, Bapak Ibu sekalian ya. Disiplin ini bukan cuma bangun pagi dan makan sayur misalnya, tetapi disiplin itu adalah maksudnya habit-habit di dalam kehidupan kita yang kita itu mau lakukan. Nah, itu saya sebut itu disiplin. Nah, kita akan coba untuk meredeem disiplin ini. Bapak Ibu, apa itu manusia? Saya mau mulai dengan ini. Ya, manusia itu apa sebetulnya? Ada orang mengatakan manusia itu adalah tubuh dan roh. Dia adalah dua komponen dari natur manusia. Jadi tidak ada manusia yang bisa disebut manusia yang tanpa tubuh, dan tidak ada manusia yang hanyalah misalnya tubuh tanpa roh. Itu di dalam Alkitab. Jadi kalimat terkenal dari seorang teolog ya, kalau diterjemahkan Indonesia, maka manusia itu bukan sekedar tubuh yang berpikir ala biologis begitu ya. Kesadaran Anda ada di otak ya, organ, tubuh yang berpikir bukan, tetapi juga bukan roh yang terpenjara. Ini konotasinya lebih kepada filsafat Plato begitu ya. Roh kita itu dia yang punya nilai yang makin mendekati ideal, makin sempurna, dan somehow dia itu terpenjara di dalam tubuh kita. Ya, tubuh Anda dan saya, seberapa Anda suka, itu adalah penjara bagi jiwa. Itu filsafat di dalam era Plato ya. Not exactly Plato bilang begitu, tetapi nuansa di dalam pemikiran dia itu selalu menggambarkan bahwa kita itu dicipta sebetulnya untuk sesuatu di luar tubuh. Sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih ideal. Nah, itu Plato, Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi Alkitab itu mengatakan bahwa kita ini bukan sekedar tubuh yang berpikir, meskipun pada masa Tuhan Yesus ya, itu biologi belum semodern hari ini tentunya. Mereka belum pernah yang namanya membedah otak di zaman itu, mereka nggak tahu itu semua. Tapi mereka meyakini bahwa kita ini bukan cuma sekedar daging yang nempel dengan saraf, dengan tulang, dengan otot, dan kemudian dikaitkan semua dan ada organ yang besar yang namanya otak itu dan mengatur semuanya. Tidak ya. Kita ini bukan sekedar tubuh yang jalan sendiri seperti robot. Dia diciptakan tubuh, boleh ditayangkan lagi gambarnya. Dia diciptakan tubuh dan kemudian ahlinya itu menaruh chip di kepalanya, CPU, atau kemudian menaruh satu komputer kecil di sana dan kemudian robot itu conscious. Boleh ditayangkan lagi gambarnya? Robot itu kan bukan sama dengan kita gitu. Andai kata ada robot seperti di dalam film ya Bapak Ibu sekalian, misalnya film ini ya, Electric Shock. Ini film tahun ini kalau tidak salah gitu ya. Nah, ini kan mereka bergulat dengan pertanyaan apa artinya menjadi manusia. Jadi di dalam masa depan di film itu robotnya tiba-tiba conscious, mulai sadar
Dan bukan cuma sadar, mereka mulai punya emosi. Robotnya bisa menikah, bisa mengasihi, bisa kemudian sedih dan lain sebagainya. Dia punya kesadaran, punya emosi. Nah, apakah ini berarti dia sama dengan manusia? Ini adalah pertanyaan yang penting Bapak Ibu sekalian. Di mana kesadaran itu? Di mana, atau lebih tepatnya pertanyaan ini, Saudara, di mana nilai kehidupan itu sesungguhnya berada. Ini kan filsafat teologi Bapak Ibu sekalian ya. Di mana nilai dari kehidupan itu ditaruh oleh Tuhan. Apakah ditaruh di dalam fakta bahwa orang bisa sadar, berarti kalau orang itu brain dead di rumah sakit koma, berarti dia sudah bukan manusia karena sudah nggak sadar gitu misalnya. Atau misalnya di dalam emosi, ya, saya nggak tahu bayi di dalam perut itu bisa capable untuk beremosi atau tidak, tapi bagaimana dengan bayi di dalam kandungan itu yang masih so fragile hidupnya, itu ada nilai nggak di sana? Nah, Saudara, kenapa saya bilang begini? Karena kita seringkali gagal memahami apa itu manusia, Saudara. Kita seringkali berpikir bahwa manusia adalah jiwanya saja. Kalau dia itu misalnya bisa berelasi dengan Tuhan, ya bisa berdoa, itu ada nilainya. Tapi misalnya dia gaya hidup sehat, kemudian dia misalnya itu disiplin, misalnya dia bekerja dengan rajin. Nah, itu bukan urusannya Alkitab gitu. Itu bukan urusannya orang Kristen. Ini jadi satu ekstrim yang lumayan banyak hari ini kan. Misalnya di dalam KTA kali ini Anda menemukan pertanyaan dari pertemuan pertama itu nadanya seperti itu. Oh, ini dasar Alkitabnya di mana gitu. Konkret ayatnya di mana? Enggak salah ya nanya begitu ya. Tapi ada juga yang bertanya, "Oh, ini teologi atau psikologi dan lain sebagainya. Oh, ini adalah urusan Alkitab atau urusan di luar Alkitab." Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini Saudara, mungkin karena kita itu punya pemahaman tentang apa itu manusia yang masih terpengaruh dengan Plato. Kalau tidak terkait dengan jiwa dan roh itu secondary levelnya gitu ya, kurang penting dan lain sebagainya. Tapi ini adalah krisis yang muncul di dalam banyak culture. Kalau Anda nonton film ya, Anda nonton misalnya film-film robot tadi yang conscious, kemudian mereka mulai berpikir, kemudian mulai ada pergulatan ini robot punya hak seperti manusia atau tidak. Itu semua kan berawalan dari sini. Apa yang membuat Anda dan saya itu punya nilai. Dan biasanya di dalam film-film itu tidak terkait tubuh Bapak Ibu sekalian. Tapi terkait yang tidak kelihatan. Nah, Saudara, kalau kemarin berarti kelas teologi awam ya, kasih semua yang konkret, mengatur schedule, pegang handphone misalnya, orang tua tidak boleh lepas tangan, mengawasi, kemudian peka dengan sosmed. Nah, ini kayaknya kok kayak agak secondary levelnya gitu buat orang Kristen. Itu kan yang muncul di dalam banyak benak kita. Tapi manusia itu adalah tubuh dan roh. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian di dalam teologi reform itu tubuh tidak lesser secara degree dibandingkan dengan roh. Saudara, ini nanti kita lihat ya, Buffing misalnya ya. Ini kalau Anda lihat ayat seperti ini ya, ini kan kesannya memang roh itu lebih utama ya. Karena Matius bilang jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Kan tubuh itu jadi kayak, kalau bahasa Jawa itu mati sih gak apa-apa, yang penting selamat gitu jiwanya ya. Tapi ini bukan pembacaan Matius 10 yang tepat gitu sebetulnya. Nah, Saudara, Buffing ya itu beda dengan Calvin, Saudara. John Calvin dan Agustinus itu menekankan tubuh bagian dari gambaran rupa Allah, tapi nomor 2 setelah roh. Tapi nanti di dalam teologi reform yang kemudian ya, orang seperti Buffing ini dia akan mengatakan tidak. Bahkan dia lebih jauh, dia mengatakan segala sesuatu yang happens in the soul itu juga happening to the body. Saudara. Gak ada yang terjadi kepada jiwa yang tidak berefek kepada tubuh, dan sebaliknya vice versa. Gak ada yang terjadi kepada tubuh yang tidak ada efeknya kepada jiwa. Karena ada satu intimate relationship ya, kata Buffing, atau bahkan di dalam istilah yang lain dia mengatakan itu instrument of the soul in its former perfection. Apa yang kita lakukan di dalam tubuh ya, yang mungkin kelihatannya itu hal-hal biasa, hal-hal yang tidak terlalu signifikan, itu sebetulnya ada efek kepada jiwa. Memang tadi Matius bilang ya, jangan takut sama yang bisa bunuh tubuh, tapi tidak bisa memusnahkan jiwa. Tapi kalau saudara lihat kembali ayat ini ya, dilanjutkan kan ya, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh gitu. Jadi sebetulnya itu satu paket, saudara. Memang pada akhirnya kita tubuh ini banyak kelemahan kan ya. Bukan berarti orang yang ditebus itu kan tubuhnya jadi gak bisa sakit misalnya. Ya of course jiwanya pasti selamat, tapi tubuhnya bisa sakit, tubuhnya bisa binasa, bisa dianiaya dan lain sebagainya. Tapi itu bukan mengatakan degree. Itu mengatakan bahwa ada satu masa kita menanti sampai tubuh itu diperbarui di dalam kehidupan yang
eskatologis nanti. Saudara nangkep ini ya, ini agak filosofis gitu. Tapi kenapa ya saudara kita bahas ini saudara? Ada yang ingin saya katakan saudara. Yang saya mau katakan adalah ini saudara. Apa yang Anda dan saya lakukan kepada tubuh, habit atau counter habit. Kemarin ada bahas mengenai habit yang buruk dan kemudian ada counternya, habit yang lain. Itu penting untuk jiwamu saudara. Sebagian habit atau nilai tertentu memang lebih baik untuk jiwa kita. Ini yang kadang-kadang kalau misalnya gini ya, Pak Tong bilang, saya belum sepenuhnya bisa mengikuti juga sih, tapi Pak Tong bilang gini ya, kalau kamu makin mendalam, selera musikmu tuh berubah. Pernah dengar ya istilah-istilah begini ya. Kalau kamu makin mengerti kebenaran Alkitab, pandanganmu tentang apa yang bernilai dan gak bernilai itu berganti. Misalnya dulu orang itu cuman pikir segala sesuatu itu masalah duit. Ini harga berapa, bisa dapat apa, gitu. Ini untung rugi. Tapi Pak Tong kadang bilang, kamu jangan takut keluar uang untuk sesuatu yang nilainya itu bukan sekedar returnnya berapa, tapi ada sesuatu yang lebih besar dikerjakan. Nah ini saudara, ada habit yang nanti itu akan membuat ya kita itu makin konsisten antara kebenaran yang kita pahami dengan bagaimana kita hidup. Saudara. Maka satu kali saya bicara sama Pendeta Billy, kemudian saya iseng-iseng nanya, berarti harusnya orang makin cinta kebenaran itu rumahnya makin rapi ya Pak ya? Katanya iya. Kalau rumah tetap gak rapi, nah itu ada sesuatu yang salah, mungkin belum konsisten dia hidup. Kalau orang makin senang kebenaran, berarti selera musiknya akan bertumbuh ke arah yang lebih, saya gak bilang lebih benar ya, saya ngomong lebih, value-nya itu lebih mendalam, lebih tinggi. Harusnya iya. Nah kadang-kadang kita kan enggak ya. Misalnya ya Bapak Ibu ya, kita mengerti kebenaran, kita tahu Injil, kita percaya juga kemarin yang disampaikan di pertemuan 1-3 itu benar, tapi kita ini nggak terlalu setuju, atau kita itu nggak terlalu tertarik untuk coba punya hidup yang lebih disiplin. Nah itu berarti ada ketidakkonsistenan di dalam hidup kita. Dan sama ya, kalau kita mencoba satu habit, ini common grace ya, anugerah umum, dan boleh ditayangkan lagi ya, kedisiplinan ada di situ, kejujuran ada di situ, keindahan ada di situ, kebenaran ada di situ, ada ketahanan uji di situ. Itu seharusnya lebih cocok dengan jiwa orang yang sudah ditebus. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak pikirkan, manusia itu cuman hidupnya itu ya sudah jalan ya, 24/7 normal. Nah khusus kerohanian itu urusan Sabtu Minggu gitu. Nah khusus kerohanian boleh diatur sesuai Alkitab, tapi sisanya ini sepenuhnya urusan yang lain, tapi enggak loh sebetulnya. Di dalam kehidupan kita, kalau kita melakukan hal-hal yang lebih mencerminkan hal itu sesuatu yang disiplin, kok bisa? Ya, karena Alkitab bilang Tuhan itu orderly, Tuhan itu menata semua teratur. Maka hidup yang teratur itu pasti lebih cocok. Tuhan itu ada beauty, ada keindahan, bukan ganteng atau cantik ya. Beauty itu adalah benar dan baik, itu beauty menurut Alkitab. Tuhan itu adalah beauty, maka kalau kita melakukan sesuatu yang benar dan baik, indah ya, kita itu akan lebih cocok dengan Tuhan yang mencipta kita. Tuhan itu eternal, maka sesuatu yang punya nilai yang bertahan lebih lama, tahan uji, itu lebih cocok dengan jiwa kita. Tuhan itu jujur, tidak ada kebohongan di dalam dia itu suci. Maka segala sesuatu yang lebih transparan ini untuk apa, itu akan lebih cocok dengan jiwa orang yang ditebus. Tuhan itu kebenaran, segala sesuatu yang benar itu akan lebih cocok. Jadi saudara ini untuk menjawab apa saudara? Menjawab misalnya pertanyaan kita kemarin gitu, di mana kaitannya dengan Injil, kita mau cari di dalam Alkitab tips untuk mengatur jadwal main handphone, tentu tidak ada. Tetapi ketika hidup itu orderly, ya ada beauty di sana, ada keteraturan, ada kesucian, ada ketransparan, artinya dia nggak punya banyak motif, dia lurus. Nah itu good for your soul. Orang bilang itu ada something is good for my soul. Misalnya orang-orang postmodern ini kan dari kemarin kan yang bicara bukan Gen Z ya, sekarang Gen Z yang ngomong, jadi bisa gini saudara. Misalnya orang bilang gini, saudara pernah, saya nggak tahu ya ini kan banyak nggak Gen Z, tapi ada beberapa Gen Z boleh mengangguk kalau bener ya, kalau hujan, terus kaca itu transparan, kita bisa lihat hujan, kita dengar suara hujan, siapa yang moodnya lebih bagus? Ada? Lumayan ada yang nggak Gen Z itu aku gitu ya. Terus kadang-kadang orang Gen Z itu bilang gini, kalau hujan suaranya kedengeran, aroma hujan kadang-kadang nggak enak gitu. Tapi yang saya maksud aroma yang enak ya, itu tercium, kemudian suaranya itu soalnya moodnya bagus, dia pengen bikin makanan yang hangat, sup Indomie dan lain sebagainya. Kalau orang-orang Gen Z itu bilang it's good for the soul, itu bener.
Saya nggak ngomong Indominya good for the soul, itu kurang sehat juga mungkin. Tapi maksudnya adalah kita itu nggak bisa lepas dari hal-hal normal di dalam tubuh kita yang actually itu better for our soul. Tentu jangan dibalik ya, kalau orang nggak percaya ya tetap good, common grace secara anugerah umum. Tapi kita orang percaya hal-hal yang kita lakukan yang baik itu seharusnya makin membuat kita itu bisa menikmati anugerah Tuhan dalam hidup. Jadi misalnya jadwal kayak kemarin, orang tua mesti mengatur dan lain sebagainya. It's good for your child soul gitu kira-kira. Dan good for you juga sebagai orang tua yang berusaha untuk menjalankannya. Ya kita selesai ya filsafat teologinya, saudara. Kita masuk ke dalam bagian ini, saudara. Kalau saya boleh, saya bukan ahli anxiety. Saya adalah penderita anxiety, saudara. Tapi dikatakan begini, saudara, oleh satu lembaga. 1 in every 5 of us is affected by anxiety to a paralyzing degree. 1 dari 5 orang di Amerika ya ini ya, itu diefek oleh kecemasan sampai mereka itu tidak berfungsi gitu. Artinya mereka itu jadi nggak bisa beraktivitas dengan normal. Entah mereka di kasur terus, entah mereka kena panic attack dan lain sebagainya. Orang-orang mulai bertanya, saudara, ini adalah awal yang baru kah, new normal kah? Ini apakah permulaan nantinya nambah jadi 2 dari 5, 3 dari 5, 4 dari 5, jangan-jangan suatu saat 5 dari 5. Dan jawaban kita, saudara, barangkali berapa kelas pun yang kita ikuti adalah ini, saudara, we don't know. Saudara, kita ini bisa saja ya, orang yang makin mengerti anxiety itu apa, tapi kita itu tidak tahu kan ya, arahnya itu bagaimana. Saya bilang tadi makanya ya, mungkin suatu saat nanti sudah bukan handphone lagi masalahnya, even worse daripada handphone, itu ada, saudara. Dan itu bisa saja terjadi di household Anda, di rumah Anda, di gereja Anda. Dan kita itu memang perlu terus belajar, saudara. Kita bisa aja sih belajar tetap gak ngerti, tapi kita juga bisa aja gak ngerti dan gak belajar, even worse. Saudara, apa itu anxiety ya? Sekali lagi ya, anxiety adalah perasaan yang mungkin terdiri dari rasa takut, rasa cemas, atau rasa tidak nyaman. Dan juga umumnya terkait situasi yang tidak pasti, bahkan bisa menyangkut masa lalu, sekarang, atau depan. Orang katakan orang anxious itu dia seperti masuk ke dalam mesin cuci, dia berputar kencang tapi tempatnya di situ terus, gak jalan gitu. Atau anxiety itu adalah orang yang berjalan di tengah gang yang ramai dari kanan kiri. Tapi gangnya itu adalah antara telinga kanan dan telinga kirinya. Jadi dia berisik sekali di kepalanya. Dan juga bisa terkait dengan hal-hal yang aneh-aneh, saudara. Something happen in the past, ya, something in the present, something in the future juga bisa. 1001 macam ya, kita tahu anxiety itu. Tapi kalau saya boleh membagi ke dalam 3 tipe, bukan yang akademis atau medis, saudara, ya, tapi 3 tipe anxiety menurut saya, maka 3 ini barangkali cukup menggambarkan, saudara, secara sederhana. Yang pertama adalah kecemasan yang normal, saudara. Anda misalnya KKR regional dan kemudian harus lewat satu medan yang terkenal paling ekstrim. Jadi tim yang sebelumnya udah bilang ini medan paling susah, boyok sakit semua, hati-hati motor tergelincir, tahun lalu ada yang jatuh. Wah, kita mulai cemas, saudara, lewat situ. Nah, ini good anxiety. Jadi anxiety di dalam taraf ini ya, itu membuat kita itu jadi lebih berhati-hati ketika nanti kita harus lewat jalan itu, kita lebih perhatiin kanan kiri, kita perhatiin medan, kita mungkin persiapan bawa jaket lebih gitu ya, kita mungkin persiapan bawa ini dan itu, pakai sepatu boot. This is a good anxiety. Ya, ini membuat kita lebih berhasil untuk fokus, saudara. Ini anxiety yang normal, saudara. Tapi ini yang disampaikan oleh kemarin ya Pak Agudin dan Bu Dona ya, adalah gangguan kecemasan. Ini bad anxiety, saudara. Yaitu yang harmful, yang bahkan bisa mengarah kepada clinical anxiety. Dan ini bisa juga diefek dengan kita punya irrational thoughts ya, yang muncul tentang banyak hal, yang mulai sudah gak jelas bentuknya itu ya. Cerita-cerita yang kemarin misalnya, orang yang sampai makan di toilet itu kan buat kita yang tidak merasakan, ya apa gitu ya, tinggal makan biasa aja. Tapi buat yang merasakan, itu sesuatu yang memang membuat dia itu disoriented, mulai gak jelas pandangannya terhadap hidup. Ini harmful and clinical anxiety. Dan di dalam kelas ini kita mengkaitkan bagaimana phone base itu berpengaruh besar di dalam persentase Anda dan saya mungkin atau anak-anak kita itu jatuh ke dalam clinical anxiety. Ini poin daripada kelas kemarin adalah encourage orang tua untuk memikirkan ulang bagaimana dia mendidik anak-anak dia. Nah, kalau kita yang belum punya anak ya bagaimana kita sendiri sekarang mesti mawas diri dengan penggunaan gadget kita dan kelak ya. Dan kita juga harusnya memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Pada waktu di Toraja itu
ada satu anak dari pemilik penginapan yang dia nonton mungkin tontonan yang bukan nggak bener sih, kayak ya tontonan yang murahan gitu ya, yang nggak bagus gitu. Not exactly evil, tapi ya mungkin buruk gitu, pokoknya macam-macam lah. Dan saya tuh sudah di situ mungkin 1,5 jam, saya cuma ngeliatin, kasihan anak itu ya, ketawa-ketawa dikit. Begitu ada Bu Dona, belum 5 menit dia langsung, kenapa nak, kamu nonton apa? Aku diganti dengan aktivitas, mau sampai nyariin aktivitas sudah. Saya sudah 1 jam di situ, saya juga merasa agak bersalah juga gitu ya. Saya peduli juga enggak. Saya peduli sih, tapi dalam hati Tuhan, jagalah dia gitu. Ya ini bedanya saudara ya, orang tua, maksudnya bukan orang tua ya, ibu maksudnya ya. Itu memang bisa begitu saudara. Nah kita ini punya beban, sekali lagi ya, poin kelas ini itu kan kasih gambaran kepada Anda bagaimana kita mesti care for the next generation, mungkin bukan anakmu, tapi you have to care for the next generation. Saudara, saya tidak bahas lagi ya bagaimana phone base itu secara persentase besar sekali memberikan dampak kepada kemungkinan anak itu jadi cemas secara klinikal. Ya, kita setuju lah karena itu data, itu statistik. Kristen tidak Kristen sama aja gitu. Dan tadi saya udah bilang ya, kalau Anda Kristen, it's good for your soul, not to mess with it. Ya, jangan macam-macam dengan itu. Nah, saudara, saya mau lanjutkan dengan ini, saudara ya. Ini kerusakan besar. Sekali lagi ini masih simpulan. Bagaimana candu terhadap teknologi mudah sekali merusak pola hidup anak-anak. Ya, orang tua bukan saja perlu sadar, tapi menanggulangi. Dan saya kira tidak ada kata terlambat ya untuk mulai membangun asuhan yang lebih tepat. Tapi saya masuk lagi ke dalam yang ketiga, saudara. Apa itu sinful anxiety? Ya, sinful anxiety, kecemasan bukan yang normal tadi. Anda lihat medan KKR regional kah, atau yang klinikal yang bahkan memerlukan pertolongan dari ahli medis, tapi juga ada sinful anxiety yang Alkitab itu lebih banyak bicara mengenai ini. Saudara. Sinful anxiety itu adalah yang didiagnosa di dalam Matius 6 ya, khotbah di bukit Tuhan Yesus, adalah orang yang dia diagnosa sebagai kamu yang kurang percaya, hey you of little faith. Saudara, saya debat sama satu jemaat, karena dia yang ngajak duluan ya sudah gitu ya, dia debat. Buat dia semua macam anxiety itu dosa. Jadi you ada worry ya. Worry-nya dikasih tahu jangan worry, tetap worry. Nah, itu berarti itu dosa gitu. Jadi semua anxiety itu dosa. Tapi kalau menurut Matius ya, barangkali bukan. Sinful anxiety Saudara pada akhirnya itu adalah orang yang dia sudah mendapatkan pertolongan, mendapatkan jawaban, mendapatkan care, dan dia tetap reject terus karena dia mau memberatkan anxiety-nya dia atau worry-nya dia. Di dalam Matius pakai istilah worry dibandingkan dengan pemeliharaan Tuhan. Nah, itu sinful. Saudara. Yang kedua ya Saudara, di dalam Matius 6 itu istilahnya itu bukan hey you who doesn't have faith, enggak Saudara. Tapi hey you of little faith. Ada iman di situ, tapi yang imannya itu dia kecil sekali atau dia membiarkan imannya itu di-drive bukan oleh kebaikan Tuhan, tapi oleh berbagai macam pikiran yang berdosa. Nah, makanya kalau Anda baca Matius 6 ya, jawaban Tuhan Yesus itu adalah lihatlah burung di udara, lihatlah bunga yang didadani. Kenapa ya? Emang itu cuma orang Kristen yang bisa lihat? Enggak kan ya? Tapi poinnya adalah kamu sudah lihat Tuhan pelihara itu semua, masa kamu enggak percaya Tuhan pelihara hidupmu? Kamu yang cemas untuk apa yang kamu makan, yang kamu pakai, kamu lihat ini dan itu, kamu masih cemas. Kamu masa tidak percaya bahwa dia sendiri yang memegang hidupmu, keselamatanmu. Itu poinnya, Saudara. Nah, kalau orang terus reject ini, bisa saja combo dengan yang pertama tadi, kecemasan yang normal, atau combo dengan clinical anxiety, ditambah dia terus menolak untuk datang kepada Tuhan, dijawab, dipelihara oleh Tuhan. Nah, itu jadi sinful anxiety, Saudara. Maka di dalam bahasa lain ya, itu adalah satu perpetual worrying, satu kecemasan yang terus dia seperti mendesak supaya orang lain tuh gak bisa masuk ke situ. Saudara, kalau ngobrol sama orang yang anxious, yang tidak mau mendengar ya, itu kan Anda mau kasih dari penjelasan logis sampai penjelasan rohani. Dia akan katakan tapi. Tapi Tuhan ini loh pegang hidupmu. Tapi dia masuk muter terus, saudara. Itu perpetual worrying, itu baru jadi sinful anxiety. Saudara, waktu Petrus ya, dia berjalan di tengah air itu, dan kita biasa membicarakan bagian ini, itu bukan bicara mengenai anxiety. Tapi kalau saudara perhatikan ya, Yesus itu bilang di dalam bahasa yang lain ya,
kamu itu merasakan anginnya, kamu lihat anginnya, atau bahasa lain mungkin kamu lebih fokus kepada angin kenceng, karena memang itu badai gitu ya, maka kamu mulai ragu dan tenggelam gitu. Nah saudara, kita bisa lihat ya, sinful anxiety itu orang yang tadinya Tuhan bilang, kamu lihat ke depan ya, lihat tangan Tuhan ya. Kemudian dia, iya ya lihat tangan Tuhan. Lalu, kok anginnya kok kenceng ya. Kalau di awal kelas ini Bu Dona pakai analogi benih kan ya. Benih yang ditaburkan itu juga mirip kan. Dia terhimpit macam-macam di dalam hidup, yang akhirnya membuat dia nggak bisa bertumbuh. Nah, saudara, memang ya tidak semua anxiety adalah dosa, tapi semua anxiety itu dampak dari dosa. Dan sangat mungkin membuat kita berbuat dosa. Ya, kita bisa lihat misalnya bukan dosa tapi dampak dosa adalah kembali di Taman Eden ketika Adam dan Hawa melawan Tuhan, kemudian mereka mulai merasakan akibat dari dosa itu. Yang mereka rasakan adalah yang di atas itu. Dia merasakan takut, dia merasakan malu, dia merasakan rasa bersalah, atau biasa orang sebut dark triad. Dark triad ini adalah sekarang kombinasi yang ada di dalam anxiety. Ada takutnya di situ, bagaimana kalau begini, ada malunya, wah nanti kalau ketahuan bagaimana, nanti kalau orang tahu bagaimana. Kadang-kadang juga ada rasa bersalah, bercampur aduk sedemikian rupa. Nah saudara, memang bahwa hari ini ya, orang misalnya clinical anxiety belum tentu dosa, bisa saja mungkin ada masalah di dalam hormon, di dalam saraf misalnya, tapi itu juga adalah dampak dosa. Dosa menjadi awal masuk dari segala macam pergumulan hidup kita ke dalam dunia ini. Tapi saudara ya, tadi saya mengatakan sangat mungkin juga dia membuat kita berdosa. Perpetual worrying ya, sebuah aksi yang terus-menerus dia mendesak semua, gak bisa masuk, dia sendiri ada di sana. Nah saudara, kita move ke pertanyaan ini ya. Betulkah ya ada pengharapan? Bagaimana jika kerusakan sudah terlanjur dibuat? Kalau minggu lalu sudah dijawab aspek praktisnya. Kalau disimpulkan ya tidak ada kata terlambat. Bahkan kadang-kadang perlu kita mengakui memang kita dulunya kita tidak tahu, kita salah. Sekarang kita harus mengobati itu, memperbaiki itu dengan counter habit, bahkan dengan spiritual disiplin dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita mau jawab mengenai pengharapan, saudara. Saudara, dua sikap yang berbahaya ketika kita bicara mengenai anxiety sebagai seorang Kristen, saudara. Yang pertama adalah ini, saudara. Ini tarik-menarik ya. Yang pertama, kita spiritualisasi berlebihan anxiety. Everything is about sin and the devil. Jadi solusi yang disenangi adalah doa, puasa, dan tengking-menengking. Jadi kalau misalnya Anda sepenuhnya ini, kemarin habis bicara mengenai handphone itu jahat, maka Anda tengking setan handphone gitu kan. Waktu saya kecil ya, saya sakit hati karena boneka Pikachu saya harus dibakar di gereja. Kata pendetanya karena ada roh Pikachu. Saya pikir itu kurang jago sih, itu kan bisa usir aja rohnya, bonekanya tetap dipegang. Tapi dulu enggak ngerti saudara. Ya sudah, orang tua ikut kumpulin ya, kita semua kumpulin. Lalu ada yang boneka kartu lah, ada yang boneka Pikachu, ada yang tembak-tembakan plastik itu ya, yang bunyi cetek. Loh kok dibakar ya? Gimana ini? Ya ini saudara, spiritualisasi berlebihan anxiety. Everything is about sin and the devil. Kalau kamu anakmu itu misalnya dia ada masalah dengan anxiety, dia kecanduan handphone, game, kamu mesti puasa. Karena roh game itu berat. Ini kan saudara mungkin kita nggak ada gitu ya. Tapi kalau yang kedua ini juga mirip-mirip saudara. Yaitu mereduksi sepenuhnya anxiety. Nothing is about sin or my relationship to God. Solusi yang disenangi yang counter habit saja saudara. Hanya itu. Jadi nanti ya problemnya adalah begini. Kalau saya sudah ikuti semua kata Pak Arudin misalnya, atau Bu Dona, atau siapapun pendeta yang saya senang dan saya yakin yang dikatakan benar. Kalau saya sudah ikuti semua, berarti tidak boleh gagal. Nah kalau gagal terus gimana saudara? Wah kita langsung, berarti bohong itu gereja itu. Bohong itu ya, itu hamba Tuhan itu. Saya sudah ikuti semua stepnya. Nah ini bahayanya praktikal ya. Kalau segala sesuatu itu sepenuhnya cuma praktis saudara. Terus begitu gagal, karena selalu ada faktor X di dalam kehidupan kita mau salahkan siapa? Bahkan ada orang kadang-kadang saudara, kita perlu hati-hati ya. Ada seorang bilang gini, saya enggak mau dengar pendeta ini reform di Amerika yang besar, ya, terkenal sekali. Loh kenapa enggak mau dengar dia? Emang dia salah? Enggak. Karena anaknya itu ada kasus. Anaknya sudah umur 40, pendetanya udah umur berapa gitu ya. Tapi kadang-kadang begitu saudara. Kita ini meletakkannya ya, itu on the person and the methods.
spiritualisasi berlebihan buruk, reduksi sepenuhnya itu juga buruk, saudara. Ya kita bisa lihat ya bagaimana kita seharusnya. Kita perlu yang ini, saudara ya. Kita perlu meredeem konsep disiplin. Kita perlu meredeem konsep disiplin. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan disiplin? Bagaimana Injil itu mendorong kita untuk disiplin, tetapi di sisi yang lain Injil juga mendorong kita untuk bergantung kepada Allah. Karena kadang-kadang saudara di dalam kita melakukan kehidupan kita ya, di dalam disiplin dan lain sebagainya, kita itu sangat berat di dalam yang satu. Saudara. Misalnya tadi kan saya kalau tanya gini agak salah ya, tapi lebih prefer mana ya? Orang yang tidak Kristen tapi disiplinnya tinggi, atau orang Kristen yang tidak ada disiplin? Gak bisa jawab gitu. Tapi ya kadang-kadang kalau saya tanya sama jemaat yang punya pegawai banyak, Pak, banyakan pegawai Kristen atau enggak Kristen? Jawabannya apa Soe? Rata-rata banyak yang enggak Kristen, tapi terus ditambahi karena yang Kristen biasa males. Ini kan jadi ragu ya. Kok bisa ya seperti itu ya? Sedangkan ada orang disiplin tinggi sekali degree-nya, tapi ya dia enggak bergantung sama Tuhan gitu. Common grace semua itu baik sekali. Tuhan kan berkati kan ya. Semua effort disiplin tinggi itu Tuhan berkati. Maka tidak harus pemain musik yang Kristen yang sukses. Ada pemain musik yang tidak Kristen sama sekali, tapi dia tekun sekali, disiplin sekali, sukses tinggi. Dia bisa main musik dengan sangat baik. Dan ada kita yang mungkin, Tuhan aku sudah berdoa, kok Tuhan tidak kasih kesuksesan. Ya, karena kita nggak mengerjakan disiplin, tapi kita mau meredeem disiplin. Bagaimana disiplin itu sebetulnya ya adalah sesuatu yang orang Kristen harusnya bisa lakukan jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang dunia. Ya, seharusnya jauh lebih baik. Nah, kita mau meredeem disiplin, kita pertama perlu tanya, ketika kita mendapatkan counter habit, kita mendapatkan instruksi dari hamba Tuhan, dari PA, dari kelas, kenapa ya kita itu melakukan hal-hal tersebut? Misalnya, takut. Kita sudah dengar data ya, anak-anak yang kecanduan handphone karena dibiarkan pegang handphone terlalu dini dan lain sebagainya. Oh, kita takut, saudara. Driven by fear, disiplinnya biasanya, saudara, gak balance. Driven by fear, takut anak gagal, kadang-kadang kebablasan. Either sangat ketat ya, sampai anak-anak itu tidak ada dipercayai sama sekali untuk memiliki tanggung jawab, bahkan ketika dia dari anak-anak mulai remaja dia tetap diketatin seperti dia balita gitu. Atau pembuktian anak saya tidak akan gagal seperti yang diceritakan Bu Dona kemarin, maka saya harus bikin program yang paling jitu supaya nanti anak saya itu berprestasi misalnya. Pembuktian, driven by pembuktian, biasanya anaknya itu lukanya banyak nanti, karena dia dibandingkan terus dengan anak-anak yang lain. Driven by ego, mirip juga dengan pembuktian, tapi ini mungkin lebih kepada diri orang tuanya. Saya loh Bu, sudah mengikuti kata ibu. Wah, ini kan puas banget ya kalau bisa ngomong begitu. Saya sudah langsung, malam itu juga handphonenya saya putus jadi 2 gitu. Hati-hati ya, driven by ego ini, disiplin kita ini disiplin yang buruk, atau sekedar disuruh hamba Tuhan. Kalau saya sudah ikut ini, mendapatkan instruksi ini, saya ikut. Karena itu kan hamba Tuhan. Saya nggak mungkin lakukan yang sebaliknya. Tapi saudara lihat ya, kalau saudara mau redeeming disiplin, ya tanpa bicara mengenai habitnya, Anda anggaplah Anda lakukan semua tadi ya, yang kemarin-kemarin itu. Saudara dan saya perlu memikirkan bagaimana kita itu digerakkan oleh motivasi, saudara. Kita itu tidak bisa digerakkan oleh sesuatu yang nggak pure. Bahkan ketika habitnya itu baik, ya, tapi kalau kita digerakkan dengan hal ini, mungkin tetap jalan, tapi saya nggak rasa itu memuliakan Tuhan. Ya, bisa aja ya, orang itu dia disiplin tinggi sekali. Secara common grace itu kita centang, kita akui common grace ya. Tapi dia cuman melakukan itu untuk kelihatan lebih baik dari orang lain, temennya misalnya. Saya nggak kira itu memuliakan Tuhan. Gitu. Dan disiplin semacam ini, saudara, itu bukan cuma mungkin melukai ya anak itu, atau rekannya, temannya, atau dirinya sendiri, tapi memang ya Tuhan nggak akan ada kesaksian yang baik dari itu. Saudara, masalah dari orang-orang reform ya, itu biasanya adalah menekankan teologi yang legalistik. Teologi yang legalistik itu ya, dia itu nggak mengatakan benar jadi salah, salah jadi benar, tapi semua faktor hitam putih. Saudara.
Loh emang salah ya hitam putih, kalau hitam bilang hitam dong, putih bilang putih. Tapi kan tidak segala hal di dalam hidup itu hitam putih. Ada faktor di mana ya ini hitam dan putih, tapi kita memberikan sedikit demi sedikit supaya bisa jadi putih, bukan langsung putuskan di tengah gitu. Problem kita saudara adalah kita itu gak bisa membedakan ketika kita itu mau memberikan sesuatu yang benar dengan motivasi yang buruk, kita juga akan pakai cara yang nantinya juga buruk. Gitu. Saya sudah nanggap ini ya, ini harusnya cukup praktikal. Kalau Anda dan saya melakukan disiplin dengan takut pembuktian ego atau sekedar suruh hamba Tuhan dan lain sebagainya, kita itu akan banyak ketimpangan di dalam semua bahkan hal yang terbaik sekalipun. Contoh ya misalnya ya, kemarin pertanyaannya kan begini kan ya, kalau sudah terlanjur gimana? Kalau anaknya sudah gede gimana? Berarti sekarang bingung mau ngapain, driven by apa sih? By fear kan. Terus kalau sudah by fear biasanya apa sih? Rasa bersalah, stres gitu ya. Jadi anxious lagi. Sekarang kita anxious because we are anxious. Anxious because I know that is anxious. Macam-macam sorry, anxious terus. Oke, sekarang pembuktian. Ada pertanyaan lagi misalnya. Bagaimana saya kasih tahu ya, anak saya nggak mau ke gereja bahwa ya dia ini butuh pertolongan misalnya. Good question kan ya. Tapi kalau proving by pembuktian sorry, nanti ya, kita itu nggak genuinely care kepada anak. Tapi kita itu mau menunjukkan sekarang nanti anak ini sudah bisa berubah. Karena kita lakukan A atau B. Saya nggak mengatakan pertanyaannya salah ya, habis ini nggak ada pertanyaan. Tapi poinnya adalah kita ini perlu terus introspeksi ketika kita punya disiplin, apa yang motivate that disiplin. Ya, oke. The gospel is a good news. Ya, Injil adalah kabar baik. Injil memberikan disiplin yang baru seharusnya di dalam kehidupan kita. Kabar baik apa yang dimaksudkan? Kabar baik yang dimaksudkan adalah the good news of what God has done in Jesus Christ. Saudara, semua upaya yang sesuai dengan Injil itu adalah upaya yang dia itu menunjukkan bagaimana kita itu sebetulnya dicipta oleh Tuhan. Baik, ada tujuan, ada gunanya, ada keindahannya. Dan bagaimana itu dirusak oleh dosa, dan kemudian ya, Injil itu bukan, yang rusak ganti sepenuhnya menjadi baru, tapi Injil itu aspeknya adalah merestorasi yang rusak, supaya dia bisa melakukan tujuan dia yang semula, bahkan lebih. Saya ulang saudara ya, Injil itu bukan, ini creation sudah rusak nih, ada catnya, kalau gitu kita buang, kita beli vas yang baru, taruh situ, itu bukan Injil saudara. Injil itu adalah ini sudah rusak, bagaimana Kristus itu mencuci yang buruknya itu menjadi seperti semula, bahkan lebih indah. Nah ini saudara di dalam disiplin ya, disiplin yang sesuai Injil itu bukan hantam semuanya dan meriset, bahkan kita pengen meriset kembali jadi awal, tapi kita mau cure ya, mengobati yang rusak tadi. Kita mau memperbaiki yang rusak, tentu bukan kita ya, Kristus ya. Kita mau memperbaiki itu di dalam ya apa yang Kristus itu kerjakan, itu redemption. Saudara. Memang saudara, status kita itu baru ya, tapi kitanya tetap adalah orang yang sebelumnya, yang sekarang setelah menjadi Kristen itu Tuhan sebetulnya sudah sudah memperbaiki kita di dalam status yang baru dan sedang memperbaiki kita di dalam pengudusan. Saudara. Ya pengudusan itu adalah Tuhan yang dengan setia ya, dia membereskan kedagingan-kedagingan kita, kebobrokan kita, ketidakbersihan kita, kecelaan kita, dan lain sebagainya. Counter habit itu tempatnya di mana, saudara? Meriset atau menguduskan. Menguduskan. Kita nggak bisa meriset, tapi kita itu menguduskan, tanda kutip ya. Kita dipakai oleh Tuhan sebagai means of sanctification di dalam kehidupan orang-orang lain. Nah yang menarik saudara, di dalam gambaran Theologia Crucis dari Martin Luther ya, mungkin Sabtu akan dibahas di dalam seminar, by the way saudara bisa daftar seminar. Teologia salib itu adalah sesuatu yang menarik karena aspek pastoralnya itu banyak saudara. Yaitu instead of kita mengganti manusia dari yang sebelumnya, Kristus itu akan merengkuh manusia itu ke dalam dirinya dan memberikan kebenaran kepada manusia itu supaya mereka kembali hidup di dalam identitas yang baru. Saudara. Itu teologia salib ya. Dan ketika Anda dan saya mencoba untuk melakukan hal ini di dalam kehidupan kita kepada anak-anak misalnya, kepada generasi lain, kita di dalam means of sanctification, kita juga diminta untuk merengkuh mereka kepada diri kita
Dan waktu Anda merengkuh itu sakit karena anak itu akan tusuk-tusuk papa mamanya dengan komentarnya, dengan bantahannya, dengan tangisannya, omelannya. Dan Anda rela karena Anda meneladani Kristus yang juga embrace orang kepada dirinya. Dan ketika Kristus embrace orang kepada dirinya dan dia memperbaiki, dia mencuci, membersihkan Anda dan saya, dia dorong kita lagi untuk jalan lagi. Tapi waktu Anda jalan saudara di dalam pengudusan, aspek di dalam redemption ini, pengudusan, Anda jatuh lagi kan ya. Dan ketika Anda jatuh lagi, dia embrace lagi Anda kepada dirinya. Saudara. Maka jangan takut ketika misalnya kita mendapatkan informasi yang banyak tentang anxiety, tentang bagaimana harus bersikap terhadap anak-anak misalnya. Dan kemudian kita kepikiran banyak sekali mungkin kegagalan di belakang. Waktu pikir yang di belakang, bukan cuma di belakang. Sekarang juga banyak kegagalan. Waktu pikir sekarang, besok juga akan banyak kegagalan. Tapi orang-orang yang dia menghidupi Injil, saudara, dia itu tahu bahwa memang dia harus bergantung kepada pertolongan Tuhan. Gitu. Dan ya itu kan poin kelas ini ya, to encourage ya orang-orang tua bahwa tidak ada kata terlambat untuk sekarang coba lagi dan lagi dan lagi. Nah bagaimana kepada anak-anaknya, anak-anak yang mungkin juga ikut kelas ini, mungkin kita yang pemuda kita juga mendengar kelas ini, dan mungkin kita juga ada kesalahan-kesalahan di dalam hidup kita, saudara. Ya sama, saudara. Injil itu memberikan pengharapan bahwa yang rusak Tuhan tidak buang, Tuhan tidak abandon yang rusak dan hina itu, tapi Dia itu membersihkan, saudara, dengan darahnya yang mahal. Kita bisa lihat ya, saudara, misalnya di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 ya, dikatakan begini ya. Ini ayat yang sering dikutip mengenai anxiety. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini yang saya maksud tadi, saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, apa yang di belakang, yang sekarang, yang di depan, tetapi nyatakan di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Itu yang saya maksudkan tadi ya. Dia dan Anda dan saya terus berpaling kepada Allah dan mendapatkan the embrace of the cross itu. Kadang-kadang kita kalau lihat teologi orang Katolik itu kan kita cukup kritikal ya. Tapi menarik ya, kalau Anda lihat misalnya salib kita ini kan kosong ya. Kalau salibnya orang Roma Katolik itu kan ada Corpus Dei, tubuh Kristusnya gitu ya. Tuhan Yesusnya itu ada di dalam salib yang dipasang. Nah, kemudian biasa simpelnya begini saudara ya. Orang Injili biasa bilang karena kita menekankan Yesus yang bangkit, orang Katolik menekankan Yesus yang mati gitu. Itu ada benernya. Karena misanya Katolik itu basically adalah sacrifice, offering. Which is memang kita lumayan beda penekanan teologi. Tapi saudara, kalau orang-orang terdahulu di dalam sejarah gereja Katolik bicara mengenai salib, kenapa ada tubuh Kristusnya, itu very beautiful. Karena dia itu mau menunjukkan bahwa kita tidak hidup by our own sacrifice, but by the sacrifice of Christ. Sekarang agak beda penekanannya saudara. Tapi itu satu hal yang baik kan, ketika Anda lihat ke altar, kita nggak pakai altar, kita mimbar, beda. Tapi kalau Anda lihat ke altar dan ada tubuh Kristus di sana, meskipun simbolis, itu dia mau kasih tahu ya, kita ini not living by our own sacrifice. Waktu Anda dan saya disiplin, bukan cuma motivasinya apa, tapi yang menggerakkan terus itu carrying out apa. Kadang-kadang di dalam teologi yang ekstrim itu, orang-orang bisa sangat mudah ya, yang motivasinya mungkin bagus, tapi yang menggerakkan di dalam day to day-nya itu adalah mungkin apa ya, sinis gitu, sinis, kemudian misalnya benci, marah dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda mau redeem disiplin ya, motivasi, kemudian juga ada itu ya, apa yang menggerakkan terus, dan kemudian the end goal. Apa the end goal-nya, saudara? Nanti setelah break ya, 10 menit ya saudara, suara saya habis gak tahu kenapa. Kita akan coba lihat pertanyaan. Saya gak tahu, mungkin sudah jarang ngajar, jarang khotbah jadi. Oh gak ada pertanyaan? Ya bagus. Selamat istirahat. Oh ada satu, Bapak Ibu saya jawab satu ya. Bagaimana kita benar-benar tahu motivasi dari disiplin kita tidak salah? Dan apakah dorongan atau motivasi yang awalnya salah ini sepenuhnya salah? Bagaimana kita bisa tahu motivasi kita tidak salah dan bagaimana kita bisa, dan yang awalnya kalau salah itu sepenuhnya salah. Yang pertama saudara, kita itu
mungkin tidak langsung tahu ya, benar ya. Kita itu nggak mungkin nggak bisa langsung benar-benar tahu motivasi kita itu salah. Dari mana kita tahu? Ya mungkin kita perlu orang untuk kasih tahu, untuk orang untuk ingetin. Dari mana orang bisa lebih tahu dari kita yang melakukan? Ya karena kadang-kadang kita memang nggak sadar kan ya, pernah dikasih contoh kan ya. Kita nggak sadar cara jalan kita sendiri, kita nggak sadar cara bicara kita, tapi orang lain kita sadar, oh cara jalannya Mika misalnya begini, oh cara ngomongnya Daniel misalnya begini. Tapi kita sendiri, oh kamu kalau jalan begini, oh enggak. Nah gitu ya, saya kalau jalan itu katanya sombong. Sebenarnya saya tuh pengen jawab bukan cuma cara jalan, cara ngomong juga gitu, tapi nggak enak. Tapi dari waktu saya kecil, saya itu dikasih tahu terus sama guru, saya sering disetrap karena guru merasa cara jalanmu kok sombong sekali. Ya mungkin gitu, tapi kan tidak tahu, tidak terasa, saudara. Tapi sekarang saya mengakui dan saya menerima. Kadang-kadang memang susah ubah, tapi ya itu terjadi. Terus cara ngomong juga demikian dan lain sebagainya. Kita memang perlu orang kasih tahu mungkin gitu. Kamu itu begini loh. Terus kalau orang bilang, kamu nih begini, terus kita mau jawab, enggak, itu boleh enggak? Ya boleh juga, tapi pikir dulu, jangan-jangan benar gitu. Ya sih biasa benar sih. Oke. Dan apakah motivasi atau dorongan awalnya salah ini sepenuhnya salah? Mungkin enggak sih. Tapi kalau Anda sudah tahu, motivasi itu perlu dibenerin. Saudara kadang-kadang ya kita itu lihat orang tua yang kita kalau ke orang ada satu quote ya, orang tua itu tidak sempurna, tapi mereka cuma mengerjakan yang mereka tahu itu betul. Jadi anak-anak itu juga mesti sabar ya, karena mereka juga first time being a parent. Oh ternyata, kalau anak-anak banyak salah ya, memang anak-anak tempatnya salah, jadi orang tua juga mesti sabar gitu. Tapi saudara, kita kepada orang tua itu harus paham ya, mereka juga they are doing their best di dalam cara yang mereka pahami. Jadi hati-hati saudara ya, tapi kalau orang tuanya sudah sadar, ya berubah dong gitu ya, sama seperti Anda pengen anak Anda juga berubah. Di mana peran alam bawah sadar di dalam karakter dan anxiety? Saya nggak tahu, saudara. Kalau alam bawah sadar itu apa? Unconscious ya. Kalau di dalam mungkin psikologi pada masa modern ya, itu ada seperti iceberg itu ya, gunung salju. Ada yang kelihatan di atas, itu yang Anda sadar gitu, conscious. Yang di tengah itu katanya adalah yang ada di dalam memori ya, pre-conscious itu ya, itu Bu Dona bantu ya. Dan yang di paling bawah itu yang Anda tidak sadar bahwa itu sebetulnya ada di dalam dirimu yang terdalam gitu. Saya nggak tahu ya saudara, kalau di dalam apa yang saya baca di ini teologi ya, bukan psikologi ya, ini teologi. Unconscious itu kalau Bavinck, dia nggak setuju itu adalah satu insting yang animalistik, yang liar, yang karnal di dalam, yang menggerakkan kita secara nggak sadar. Kalau Bavinck nggak setuju itu, saudara. Bavinck itu hidup by the way di tahun yang mirip-mirip dengan Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud tenar sekali, Bavinck itu kurang tenar di Belanda, tapi dia tahu, saudara. Dia tahu Sigmund Freud itu. Dan dia itu tulis mengenai unconscious ini lumayan banyak, tapi saya nggak baca detail. Tapi dia nggak setuju bahwa kita itu sebetulnya adalah satu makhluk liar dan itu menggerakkan kita sebetulnya di dalam. Bavinck lebih bilang unconscious itu sebetulnya adalah hatimu yang terdalam, yang entah kamu terima ndak terima, kamu sadar ndak sadar, itu kamu. Nah orang berdosa hatinya cemar, tapi Bavinck mau bilang kalau kamu adalah orang yang ditebus, even that unconscious, tanda kutip ya, hati yang terdalam itu Kristus sentuh sampai ke situ. Ya jadi kalau perannya di mana di dalam ini anxiety atau karakter, ya barangkali saudara kita memang mesti jujur kepada Tuhan bagaimana kita membutuhkan pertolongan Dia even to the paling dalam dari hati kita. Itu kita perlu jujur. Dalam karakter saya kurang tahu saudara ya. Semua orang juga perlu ya dikoreksi karakternya gitu. Itu aja sih mungkin. Oke, kita akan break selama 10 menit, 8.10 ya. Kita akan break 10 menit dan kemudian kita lanjutkan dalam bagian berikutnya.
31 Oktober 1517, Oktober 1517, 95 tesis. Sebuah protes terhadap indulgensia dipakukan oleh Martin Luther di pintu gereja Wittenberg. Dan tanpa disadari oleh siapapun, tindakan yang sederhana itu menjadi sebuah kekuatan besar yang tak tertahankan, bahkan oleh Luther sendiri. Orang-orang lain turut serta dalam protes yang serupa, dan banyak dari mereka bergabung di dalam sebuah gerakan yang dikenal dengan gerakan reformasi. Dan 1536, The Institutes of Christian Religion, edisi pertama, karya John Calvin dipublikasikan, menjadi sebuah terobosan penting dalam pengajaran gereja. Martin Luther membuka jalan, John Calvin menancapkan pondasi bagi reformasi. 508 tahun telah berlalu, begitu banyak gereja-gereja reform di seluruh dunia termasuk di Surabaya. Tetapi apakah gerakan reformasi tinggal sejarah? Tentu tidak. Teologi reformatoris telah menjadi teologi yang membentuk seluruh cara hidup, cara pandang. Dan karena itu, kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian menghadiri sebuah seminar reformasi bertajuk Reformasi Dulu, Kini, dan Nanti. Bersama saya dan Pendeta Eko Arya pada tanggal 1 November hari Sabtu, pukul 4 sore, di GRII Graha Family, Trinity Hall, lantai 3. Mari hadir, Semper Reformanda, Ecclesia Reformata. (31 Oktober 1517), 95 tesis. Sebuah protes terhadap indulgensia dipakukan oleh Martin Luther di pintu gereja Wittenberg. Dan tanpa disadari oleh siapapun, tindakan yang sederhana itu menjadi sebuah kekuatan besar yang tak tertahankan, bahkan oleh Luther sendiri. Orang-orang lain turut serta dalam protes yang serupa, dan banyak dari mereka bergabung di dalam sebuah gerakan yang dikenal dengan gerakan reformasi. Dan 1536, The Institutes of Christian Religion. Bapak Ibu yang mau tanya silakan bertanya ya, karena slide-nya juga nggak banyak lagi, jadi kita bisa selesai lebih awal. Terus saya akan bahas mengenai beberapa hal terkait dengan doktrin keselamatan. Nanti tadi kan kita sudah bahas motivasi, redeeming disiplin ya, motivasi. Kemudian kita juga sudah bahas sedikit apa yang menggerakkan di tengah-tengah. Jadi motivasi itu kan awal, kemudian perjalanannya itu apa yang menggerakkan kita. Kita juga akan bahas yang terakhir. Tapi untuk ke sana, saudara, kita perlu bahas mengenai beberapa aspek tentang doktrin keselamatan, saudara. Keselamatan kita itu ada banyak aspek ya. Dan bahkan tidak cuma 4 ini, boleh ditayangkan ya misalnya ya. Ada doctrine of substitution, imputation, justification, and reconciliation. Saudara tahu bedanya nggak ya? Jadi substitusi itu gampangannya adalah penggantian. Saudara itu harusnya mati di neraka, mati kekal, dan mati beneran, kita akan mati beneran one day. Tapi kemudian mati beneran dan mati kekal, tanda kutip ya, hell, itu ditanggung oleh Kristus. Ya, on behalf of us, seharusnya kita, tapi Kristus yang tanggung itu. Nah itu namanya substitusi, saudara. Doktrin penggantian. Kristus itu dia merasakan kematian sama seperti Anda dan saya akan mati, dan dia menanggung juga hell, saudara, neraka.
Oh, jadi apakah Kristus pergi ke neraka? Bukan ya. Tapi he experience hell di atas kayu salib. Di mana yaitu ketika dia itu menanggung seluruh dosa umatnya yang ditimpakan kepada dia. Dan kemudian kalau kita orang Calvinis, kita pegang sesuatu yang istilahnya ini, Zure. Istilahnya adalah, tulis di sini aja ya. Ini penal substitution. Kalau orang Calvinis, dia pegang bahwa Kristus itu dia menanggung, menggantikan kita, dan di sana dia menanggung murka daripada Bapa. Nah itu namanya penal substitution. Jadi Kristus itu menanggung, menggantikan kita to experience apa yang kita seharusnya di dalam dosa itu experience, dan yang kita seharusnya experience di dalam dosa itu adalah hell, neraka. Dan Kristus experience hell di atas kayu salib. Tentu tidak cuma satu model penebusan ya, di dalam model yang lain juga ada berbagai model pemaknaan yang berbeda. Tetapi orang reform dia memaknai substitusi itu terkait dengan murka daripada Bapa yang dia itu experience. Yang kedua ada doktrin imputations. Dia diberikan dosa kita dan dia memberikan sesuatu yang lain kepada kita, itu namanya imputations. Saudara, imputations itu tidak sama dengan kalau orang Katolik itu infuse, sesuatu yang diinfus, dicampurkan menjadi satu. Itu Katolik. Saudara. Tapi buat orang Reform, imputation itu sesuatu yang selamanya akan menjadi asing. Apa yang diimputasikan yang asing? Yang diimputasikan yang asing adalah kebenaran Kristus. Apa itu kebenaran Kristus? Jadi kalau istilah teologi itu righteousness, Christ righteousness is imputed to us. Christ righteousness itu gimana? Kebenaran Kristus itu apa? Ya bukan kita menjadi Allah, bukan. Tapi setelah kita diberikan bukan hanya status ya, tapi kebenaran Kristus, sekarang kita bisa dengan aktif itu memuliakan Tuhan. Itu maksudnya. Jadi saya coba gambar saya coba bikin catatan ya, supaya kesan gensinya dapat gitu saudara. Karena di dalam penebusan Kristus itu something is added to Christ, and that is your sin, ya dosa Anda, tapi juga termasuk ya saya kalau sebut incapability to serve. Incapability to serve itu diimputasikan kepada Kristus. Ya ini dosa ya, dosa. Dan kemudian he gives something in return kepada Anda dan saya, yaitu righteousness. Ini sesuatu yang asing, saudara. Impute, dicangkok ya istilahnya ya. Ini pohon ya, itu dicangkok sesuatu yang asing dimasukkan ke sana ya. Atau mungkin lebih tepatnya bukannya begini ya, tapi yang satu ke atas satu pohon begini ya. Saya nggak tahu bisa apa enggak secara tanaman, tapi ide yang kita pakai itu seperti itu. Itu bukan milikmu terus dikasih. Kalau kamu berpegang kepada Kristus terus, dan kita percaya keselamatan nggak bisa hilang, maka kamu akan selalu bertumbuh di sini, saudara, sesuai dengan kebenaran yang Dia kasih kepada kita, saudara. Nah, kembali saudara, apa yang dimaksud, apa kaitannya dengan disiplin tadi? Kita itu akan punya capability now to serve God karena kita diberikan kebenaran Dia, saudara. Jadi tiap kali kita itu berpikir tentang our failure, kegagalan kita, weakness kita, saudara dan saya boleh ingat ini bahwa sekarang ini kita bisa menjalankan kehendak Tuhan dengan benar, bahkan tepat, bahkan setepat Kristus, karena Dia kasih kebenarannya buat kita. Jadi saudara nanggap ya, jadi ada satu kalimat provokatif ya, kira-kira gini. Orang itu manusia ya, kita ini, orang percaya yang sudah ditebus sungguh-sungguh, itu bisa nggak sih nggak berbuat dosa? Saudara tahu istilahnya tuh sinless perfectionism ya. Kalau ini saudara, sinless perfectionism. Ini nggak bisa saudara. Kita itu nggak bisa jadi sinless perfect, itu nggak bisa. Tapi seharusnya di dalam kehidupan kita bisa nggak sih kita itu tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi aktif ya berbuat dosa. Jawabannya bisa. Loh, kok bisa? Karena kita punya kebenaran Kristus diberikan kepada kita,
Dan kita dipimpin oleh Roh Allah untuk taat kepada kebenaran itu. Nah, jadi kalau orang Kristen sekarang tidak lakukan ini, itu kenapa, Zoe? Apa gimana jawabnya secara sistematika, Zoe? Jawabannya karena kita ini kurang dipimpin, Zoe. Barangkali gitu. Kita ini kurang mencintai kebenaran, kita ini kurang taat, Zoe. Karena kita masih mengikuti kedagingan kita. Saudara nangkap ini ya. Sama kan ya, kita itu di dalam teologi reform ya, itu nggak mengatakan Kristus tidak berdosa karena dia Allah, tidak. Kristus tidak berdosa itu karena dia senantiasa dipimpin, digerakkan oleh Roh Kudus. Itu Kristus tidak berdosa itu karena itu. Saudara nangkep kaitannya ya. Kalau Kristus tidak berdosa karena dia Allah, maka kita sekarang bisa bilang, oh ya pantas kalau gue jatuh terus dalam dosa karena gue bukan Allah. Tapi kalau karena dia dipenuhi Roh Kudus senantiasa dan kita bisa dipenuhi Roh Kudus di dalam satu keluapan itu, ya berarti kita ini bisa dengan aktif terus taat kepada Tuhan. Jadi ada chances untuk kita yang sekarang mempertanyakan motivasi, mempertanyakan apa yang menggerakkan kita, untuk kita ini kemudian jalan dengan baik ke depan. Itu bisa, Saudara. Kemudian ada aspek justification. Justification ini bicara status. Simply adalah deklarasi bahwa Anda benar, tidak lagi berdosa, atau tidak akan binasa di dalam dosa. Dan yang keempat ada aspek reconciliation, Saudara. Aspek rekonsiliasi. Tuhan itu tidak menerima kita yang sudah sempurna baru direkonsiliasikan kepada dia. Karena di dalam Alkitab dikatakan dia itu menyelamatkan kita yang adalah seterunya, adalah musuhnya. Waktu kita masih seteru Allah, itu Alkitab mengatakan demikian. Kan berarti kita yang tidak menerima Tuhan dipaksa, pokoknya kamu ya sama Tuhan, itu kita terus melawan Tuhan. Enggak ya, kita percaya ada orang yang tidak diselamatkan. Tetapi orang yang diselamatkan itu dia diselamatkan di dalam kondisi dia sebetulnya itu gak pengen jadi kawan Allah. Tapi Tuhan menggerakkan dia sedemikian pula sampai dia itu menjadi kawan. Sudah nangkep bedanya ya. Ada orang yang memang tidak, dan ada seperti kita, orang bilang tulip, I-nya adalah irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Yang akan mendorong kita untuk akhirnya kita itu menerima Tuhan, kita bertobat, kita berubah dan lain sebagainya. Dan memuliakan Tuhan tentunya. Nah saudara ini bicara mengenai goal ya, karena pada akhirnya goalnya itu adalah membebaskan kita untuk melayani dia sampai akhir. Jadi waktu Anda bicara mengenai disiplin yang semula mungkin dilakukan dengan motivasi yang salah, dengan cara yang salah, dan kemudian berubah setelah Anda dan saya ditebus, kita kembali mau melakukan hal yang sama, but with a new identity, saudara, dengan identitas yang baru. Saya kasih istilah ini ya. Jadi kita ini kembali ke kedisiplin, tapi sekarang with godliness, kesalehan. Saudara. Kalau yang dulu cuman melakukan demi misalnya ego tadi, kemudian kelihatan baik, kelihatan anaknya itu lurus, kemudian misalnya untuk banding-membandingkan, digerakkan dengan misalnya kesal, ya, benci, dan lain sebagainya. Sekarang kita ini bisa punya new kind of discipline, yaitu kedisiplinan yang sebetulnya itu adalah bagian dari kita yang hidup untuk mencari kesalehan. Karena di dalam bahasa yang dipakai di dalam Alkitab, train yourself for godliness, latihlah dirimu beribadah dalam bahasa Indonesia, itu sebetulnya menggunakan akar kata yang sangat highly discipline, yaitu sesuatu kata latihan yang dipakai di dalam gym. Orang-orang yang groaning, ya, grinding themselves untuk mereka itu bisa memenuhi panggilan mereka di dalam Kristus. Itu godliness. Jadi kesalehan itu bukan sekedar rajin berdoa, berpuasa, atau dia melayani, tapi kesalehan itu adalah orang yang memberikan seluruh hidupnya sekarang ini untuk melayani Tuhan. Whatever bentuknya seperti apa tadi. Dan bisa macam-macam, bisa saja memang seperti di dalam spiritual discipline, minggu lalu juga diberikan kepada kita berbagai macam spiritual discipline yang sebetulnya go hand in hand dengan counter habit gitu ya. Doa Bapa Kami misalnya ya, mengaku dosa dan lain sebagainya. Tapi train yourself for godliness, something yang sebetulnya itu dia bringing disiplin factor tadi, habit dan counter habit itu ke dalam sekarang sebuah pencarian kesalehan di hadapan Tuhan. Saya kasih konkretnya Surya. Dulu cuman pengen menunjukkan anaknya ini bisa, anak orang lain gak bisa. Motivasinya salah dong, sekarang motivasi berubah. Dulu caranya juga salah.
marah-marah terus, paksa dan lain sebagainya, tidak mau mengerti. Sekarang dia mulai ngerti ya, dosisnya bagaimana, balance-nya bagaimana, motivasi udah beres, caranya udah beres. Tapi sekarang end goal-nya itu juga sama. Dia pengen anaknya itu mengenal Tuhan in all the riches, in all the glory. Dan bukan sekedar, nah kan kamu bagus, nah, orang lain gak bisa, enggak. Tapi sekarang semua klop, motivasi, cara, sampai di end goal. Dan itu cuman bisa happening kalau kita itu sudah digantikan, diberikan kebenaran Kristus, dibenarkan, dan direkonsiliasi. Kita sekarang bisa melayani dia sampai akhir. Saudara, Injil itu sebetulnya kan punya natur ya, bukan mensabotase hikmat yang Tuhan kasih kan. Tadi ya, spiritualisasi berlebihan, tengking, doa, puasa, bukan itu kan ya. Injil itu nature-nya adalah membuat kita semakin peka bagaimana Tuhan itu mau kita hidup. Nah itu dari Kristus yang juga embodied tubuh dan roh tentunya, dia memberikan chances untuk kita itu sekarang do everything dengan right, dengan benar. Jadi kembali saudara, orang Kristen itu semakin seharusnya dia memiliki kehidupan yang berubah itu tadi. Filipi saudara, kita bisa lihat, ini satu ayat yang baik, saya akan bacakan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Agak susah ya ngerti kalimat ini ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, kita paham. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Oke. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Pusing. Ngerti ya, bahasa Paulus itu lumayan rumit ya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara ngerti ya, salvation itu something yang saudara sudah ditangkap dulu, sudah dikasih dulu, tapi dia menggerakkan Anda untuk terus mengejar dan berusaha menangkap. Apa yang dikejar dan berusaha ditangkap? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Nah ini keselamatan, saudara. Di dalam arti yang bukan, kita seringkali memahami keselamatan di dalam arti status. Selamat, tidak selamat. Tapi Paulus di dalam Filipi bicara keselamatan di dalam arti aksi, saudara, actions. Apa yang kemudian menjadi suatu pengejaran Paulus itu adalah sebuah panggilan surgawi, bagaimana dia harus hidup di dalam semua kepenuhan. Makanya dia mengatakan dia menganggap semua itu di belakang, saudara. Dan kemudian dia berlari-lari kepada apa yang di hadapan. Dan yang di hadapan dia cuman Kristus. Saya ingat tadi saya bilang ya, Petrus waktu dia jalan di atas air, dia pertama lihat Kristus, kemudian angin itu dia mulai rasa, dia mulai perhatikan angin dan air dan ombak dan lain sebagainya, kemudian dia tenggelam. Saya lihat Paulus ya, yang di depan itu Kristus dan melupakan semua di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Ini yang dimaksudkan dengan keselamatan, saudara. Bukan berarti Petrus gak selamat ya. Itu tadi adalah gambaran bahwa Tuhan memelihara Petrus bahkan di dalam kelemahan dia. Saudara lihat, salvation itu punya pengertian yang aktif, peka dengan surroundings, dan bahkan kalau saya bisa katakan di dalam bahasa saya, dia try to grasp everything yang berguna untuk melayani yang di depan dia. Saudara. Kata menangkap, berlari, dan lain sebagainya ini semua memperoleh ini aktif. Saudara. Jadi Injil menggerakkan kita semakin peka, kalau saya boleh pinjam kalimat-kalimat yang lalu, with the counter habits that we need. Bahkan bukan cuma dengan counter habits, with whatever ya, hikmat kita Tuhan kasih, kita bisa pegang semua. Jadi Injil itu tidak membuat kita makin secluded, ya hanya berdoa, hanya berpuasa, bahkan menengking. Enggak juga, saudara. Injil makin membuat kita itu peka dengan hikmat yang Tuhan kasih, dan meskipun kita berpegangnya pada Tuhan, bergantungnya kepada Tuhan, we get everything untuk melayani dia, saudara. Jadi ini satu antropologi yang lebih tepat. Saya akan tutup dengan 2 slide terakhir. 1 Petrus mengatakan, cast all your anxiety on God, on Him, because He cares for you. Why God cares? Dan saya mengatakan both for the body and the soul, karena Kristus dia datang dengan tubuh dan jiwa. Dia datang dengan tubuh dan roh. Dia datang dengan keduanya bersama, karena dia adalah manusia yang sejati, dan dua bagian ini dia menerima Christ redemptive power yang sama. Saudara, kita bisa berkuasa atas tubuh kita.
kita bisa take control of our anxiety. Bukan di dalam arti, oh kalau saya Kristen saya tidak bisa anxious. Nah, bukan di dalam arti itu. Sama, kita juga bisa tetap sakit penyakit yang lain. Flu lah, batuk lah, cancer dan lain sebagainya. Bisa saudara orang Kristen itu sakit. Tapi apa yang dimaksudkan dengan tubuh kita menerima Christ redemptive power? Artinya bahkan ketika tubuh itu sakit, saudara, dia itu bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan ketika kita itu anxious dan kita terus berusaha untuk berjalan terus menatap kepada Tuhan, berjuang untuk beres dari ini, masalah ini dan itu sudah menunjukkan bahwa tubuh kita itu tidak di bawah kuasa anxiety, tapi di bawah kuasa Tuhan. Dan sama ya, ketika anak-anak kecil itu kita mungkin rasa, oh sudah ada gagal mendidik mereka dan lain sebagainya, mereka juga di bawah Christ redemptive power. Tidak ada yang bisa menahan mereka itu tetap menjadi hasil kesalahan kita, tidak bisa. Dan tentunya kepada diri kita sendiri. Satu quote yang baik sudah dikatakan, God is not the author of anxiety, but He is sovereign over it. Ya. Allah bukan penulis dari kecemasan Anda dan saya, tetapi Allah itu dia berkuasa atas anxiety. Tidak ada di mana dia itu tidak bertahta. Oke, kita akan masuk dalam beberapa pertanyaan terakhir. Saya akan jawab beberapa pertanyaan terakhir di dalam slide itu. Apa yang bisa dilakukan orang tua kepada anak yang nakal atau hyper? Bisa dilakukan orang tua kepada anak yang nakal atau hyper? Siapa Bu Dona mau jawab? Ya apa ya? Kadang-kadang kita mesti ngerem apa yang kita pengen ngomong, karena saya mungkin pengen ngomong ikat aja gitu ya, diikat di kursi gitu. I have no idea, sudah. Apa ya? Ya mungkin gini ya saudara, sekarang ini kan tadi saya bilang ya, Injil itu dia grabs everything selama bisa melayani Tuhan gitu ya. Ya berarti apa yang mau di-grab ya mungkin Bu Dona gitu, di-grab satu. Terus kemudian mungkin guru sekolahnya di-grab lagi satu. Kemudian mungkin terapis grab lagi satu ya gitu ya. Saudara carilah bantuan ke tempat yang tepat gitu maksud saya saudara. Saya kira ya saudara pasti ada yang bisa dilakukan orang tua, karena saya nggak tahu apakah hyperaktif itu memang ada penyakit tanda kutip ya, satu kelainan mungkin yang memang mungkin bisa diatur. Kalau saya tahu mungkin anak yang autisme ya, autis itu kan memang dia makanan kemudian perlu diatur dan lain sebagainya gitu ya. Di Gary Pondok Indah saya pernah merasa bersalah sekali karena ada satu anak minta cookies saya dengan baik. Oh iya ya cookies. Ternyata dia punya, kalau kena tepung atau gluten atau apa tuh dia, waduh aktifnya luar biasa. Saya rasa bersalah, terus ditanya siapa yang kasih cookies? Saya bingung, akhirnya saya ngaku gitu ya. Ya ada yang memang perlu dilakukan, ada yang perlu diupdate di dalam. Saya selalu membayangkan manusia itu punya lemari saudara ya. Lemari kita itu bisa tampung banyak buku. Ya masukkanlah buku-buku yang diperlukan di sana, saudara. Buku nutrisinya, buku mungkin pendidikannya, buku mungkin pertolongannya. Sehingga kita ini makin kaya untuk bisa menangani anak ini, saudara. Ya jangan bawa kepada hamba Tuhan, saudara. Bingung juga bagaimana, tapi mungkin ya hamba Tuhan yang lain bisa juga sih, kurang. Oke, gereja akan bantu kasus-kasus anak kebutuhan khusus. Gereja akan bantukah kasus-kasus anak kebutuhan khusus? Ya mungkin saya nggak tahu ya seberapa jauh gereja bisa membantu ya. Sebetulnya selalu ada ruang untuk pertanyaan ini ya. Misalnya apakah gereja akan menyediakan untuk orang-orang yang tunarungu, jadi perlu dengan bahasa isyarat. Banyak gereja lakukan itu dan saya rasa itu satu hal yang baik. Gereja akan tentu memikirkan bagaimana dia bisa membantu ya, mengakomodasi, menolong, melayani. Karena anak-anak kebutuhan khusus siapapun itu adalah bagian dari umat Allah tentu ya, warga gereja. Dan tentu gereja harus memikirkan. Tetapi memang kita perlu menyamakan ini ya, ekspektasi kita dengan realita ya. Gereja tidak bisa menangani semua masalah mungkin sesuai dengan harapan kita ya. Ada keterbatasan di sini dan di sana. Ada kasus-kasus di mana misalnya masalahnya ekonomi gereja mau beresin nggak? Ya gereja akan perhatikan, tapi tidak tentu semua masalah ekonomi bisa dibereskan, saudara. Masalah penyakit bagaimana? Masalah saya sebut ya, misalnya orang tua yang memerlukan pendampingan, sejauh apa, siapa yang bisa mendampingi? Memang saudara, idealnya adalah semua bisa terlayani dengan baik, tapi
kita perlu menyamakan ekspektasi kita dengan apa yang gereja sebagai institusi itu memang terbatas untuk bisa lakukan. Jadi tentu kita perlu bicara ya, tidak berarti gereja pasti akan menolak dan lain sebagainya. Saya percaya di sekolah minggu di gereja ini juga tidak akan ditolak, misalnya ada anak yang ada kebutuhan khusus, dan kami akan welcome ketika orang tua juga ingin ikut ya berbagian di dalam memberikan masukan misalnya atau perhatian mereka, dan kita memang mesti ketemu di tengah, saudara, bukan hanya untuk anak-anak kebutuhan khusus. Saya baca di buku Edward Welch bahwa anxiety adalah kebingungan akan banyaknya pilihan atau alternatif. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, ada benernya, saudara, tapi kan tidak semua anxiety itu sesuatu yang clear ya. Misalnya di dalam tulisan satu orang ya, anxiety itu bisa untuk hal yang irasional. Contohnya adalah dia selalu merasa orang itu tiap kali menatap dia menghakimi dia. Ya ini bukan banyaknya pilihan gitu, tapi memang ya ada sesuatu irrational thoughts yang dia nggak bisa kendalikan. Dia tiap kali lihat orang, lihat dia, wah ini pasti dia memikirkan hal-hal negatif tentang saya dan lain sebagainya. Nah ini bisa menjadi satu anxiety yang mengganggu. Nah buat saya, saudara, ini mungkin mengarah ke clinical anxiety itu ya. Ada orang yang misalnya, saudara, nggak bisa function, nggak bisa berfungsi kalau dia itu tidak minum obatnya. Dia akan kena jantungnya berdebar-debar, berkeringat. Saya tahu orang yang beneran begini, saudara. Nah ini bukan banyaknya pilihan, itu mungkin masalah di dalam ya biologi begitu ya, apa istilah Budona Magdala, amigdala, ya apapun itu, saya juga nggak tahu. Ada, saudara, aspek biologis seperti ini gitu. Jadi ya Edward Welch memberikan salah satu penjelasan anxiety adalah kebingungan akan banyaknya pilihan, tapi juga ada anxiety yang jenis yang lain ya. Saya percaya Edward Welch juga membahas jenis-jenis yang lain. Dan by the way, saudara, saya pernah ngobrol tentang anxiety dengan seseorang yang dia cerita macam-macam masalahnya, dan kemudian sebenarnya menurut saya itu bukan anxiety, tapi dia menyembunyikan dosa. Nah ini ada sedikit yang saya rasa clear ya, saudara. Jadi dia anxious kalau orang nanti tanya begini. Ternyata kalau ditelusuri ya dan kalau jujur, itu karena dia ada sembunyikan dosa di dalam hal itu. Ini bukan anxiety, saudara. Ini perlu memang mengaku dosa di hadapan Tuhan gitu. Defensive mechanism. Jadi kita harus peka ya, anxiety yang kita alami. Jangan karena kita sembunyikan dosa kemudian kita minum obat, saudara. Ya mungkin lebih tenang, lebih fly sedikit, tapi ya anxiety-nya tetap ada, saudara. Jadi tergantung gitu ya. Ada orang yang, saya ingat ceritanya Profesor siapa itu yang datang ke Jakarta waktu itu ngajar tentang anxiety. Kemudian dia konseling sampai mendetil dan dia tidak menemukan ada hal yang disembunyikan atau ada praktis yang salah. Tapi orang ini tetap merasa dia ini aneh, badannya nggak bisa nyaman, terlalu ini ya mungkin itu clinical anxiety gitu, yang memang perlu pertolongan medis gitu. Tapi kita mesti hati-hati ya, kadang itu juga sekali lagi ya bisa combo, satu dengan yang lain itu gandengan tangan, makanya penanganannya perlu holistik. Saudara, barangkali kalau saya boleh tutup hari ini, maka Injil ya, dia itu tidak meniadakan hikmat, dan Injil itu justrunya membuat kita semakin peka bagaimana kita itu harus hidup with all the riches yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita, dan kemudian kita itu terus pegang itu ya. Oke, ada pertanyaan satu lagi, bagaimana kita melayani orang non-Kristen yang sinful anxiety? Saudara mesti pertemukan dia dengan juru selamatnya, dengan Kristus. Tentu secara manusia bisa ya, kita melayani purely on the common grace aspect. Bisa, saudara. Ya kadang-kadang mungkin itu bisa jadi jalur masuknya, tapi akhirnya saudara tentu harus perkenalkan dia kepada Kristus ya, yang bisa memberikan kepuasan dan kedamaian sejati di dalam hidupnya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Kalau gitu kita tutup sampai di sini. Saya mohon kesediaan untuk Pendeta Agudin boleh menutup di dalam doa. Kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk satu rangkaian daripada kelas teologi awam yang Tuhan sudah pimpin. Kami belajar mengenal akan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh setiap generasi. Kami yang sudah melewati masa-masa di mana kami bergumul, kami belum tentu juga terbebas daripada semuanya dan kami akan terus bergumul, dan demikian juga untuk anak-anak kami, untuk generasi-generasi yang berikutnya.
Maka kami hanya minta pertolongan daripada firman-Mu ya Tuhan, Roh Kudus yang terus menuntun kami dan yang memberikan kepada kami akan bijaksana di dalam kami mengarungi segala perubahan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Dan kami berdoa juga untuk para orang tua yang sedang bergumul, Tuhan memimpin, dan dengan firman-Mu Tuhan, Engkau membawa mereka untuk boleh mengambil satu keputusan dan tindakan yang tepat. Dan juga bagi anak-anak dan juga remaja yang sedang bergumul, Tuhan juga memimpin mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.